Halo anak-anak, selamat datang kembali ke kelas prakarya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas teknik-teknik apa saja yang digunakan dalam pengolahan pangan dan bagaimana pengelompokannya. Nah, kita langsung masuk saja ke materi. Jadi, secara umum teknik pengolahan pangan itu bisa dibagi menjadi 3. Teknik yang pertama adalah teknik moist heat cooking atau panas basah. Nah, teknik moist heat cooking ini menggunakan bahan dasar cairan atau menggunakan cairan untuk membantu mematangkan makanan yang mau dimasak. Sedangkan teknik yang kedua itu ada teknik dry heat cooking. Teknik yang kedua. Di teknik dry heat cooking ini dia berbeda dengan moist heat. Kalau moist heat tadi menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanan, kalau dry heat ini seperti namanya dry, kering. Jadi dia tidak menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Tidak perlu bantuan cairan untuk mematangkan. Sedangkan teknik yang ketiga itu adalah teknik lainnya atau teknik selain dari teknik yang masuk ke dalam moist heat maupun dry heat cooking ya. Nah, kita langsung masuk aja ke teknik-teknik apa saja yang masuk ke dalam teknik panas basah atau moist heat cooking. Teknik panas basah yang pertama itu adalah teknik merebus atau boiling. Teknik merebus atau boiling. Ya, dalam teknik ini itu adalah teknik yang menggunakan cairan yang sudah mendidih untuk mengolah bahan makanan. Jadi, seperti pada gambar yang kita lihat di samping sini. Makanan yang mau dimatangkan adalah brokoli dan dia menggunakan cairan berupa air yang cukup banyak untuk mematangkan brokolinya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam teknik merebus ini, dia menggunakan air yang banyak. Jadi, kita bisa lihat nih, airnya menutupi seluruh makanannya. Jadi, misalkan ini brokolinya, ya, misalkan brokolinya, terus ini panci. Level airnya itu banyak, jadi airnya ya segini. Terus biasanya suhu yang digunakan dalam moist heat cooking boiling ini, yang boiling itu adalah 100 derajat Celcius atau lebih ya, di atas titik didih intinya. 100 derajat Celcius. Nah, kalian bisa lihat dari buih-buih yang ada di panci ini. Ya kan, buih-buihnya banyak. Ini menandakan airnya mendidih. Kemudian cairan yang digunakan itu tidak harus air, tetapi bisa juga menggunakan kaldu, susu, air atau santan. Nah, mudah kan? Sekarang kita akan masuk ke teknik yang kedua di teknik panas basah ini. Teknik panas basah yang kedua adalah teknik merebus dengan menutup, atau nama lainnya bahasa Inggrisnya adalah teknik poaching. Nah, teknik poaching ini dia menggunakan bahan makanan yang dimasak ya, dengan bantuan cairan juga, tetapi cairannya hanya sebatas menutupi bahan makanan yang direbus. Jadi kalau level airnya itu berarti tidak sebanyak yang pertama, yang boiling ya. Kalau poaching itu misalnya ini makanannya, misalnya ini panci, airnya itu hanya sebatas makanannya, ya hanya segini aja airnya. Nah, nggak terlalu banyak. Sedangkan kalau tadi
Yang pertama itu kan airnya banyak ya, sampai menutupi banyak segini. Kalau ini hanya menutupi sebatas makanannya saja. Nah, kemudian biasanya di teknik poaching ini dia menggunakan api yang kecil di bawah titik didih, berarti suhunya kurang dari 100 derajat Celcius. Dan biasanya waktu memasaknya itu sebentar. Kalau kita lihat pada gambar di sebelah kanan ya, di sini ada daging ikan yang sedang di-poaching, dimasak dengan teknik poaching. Airnya pun juga tidak banyak nih, bahkan ada sedikit dari bagian daging ikan yang tidak tertutup cairan, mungkin karena cairannya sudah berkurang. Nah, di sini juga kita lihat air yang digunakan untuk mematangkannya itu tidak banyak buih-buihnya. Kalau yang tadi buihnya banyak, ini bahkan nggak ada, yang berarti bahwa apinya itu masih di bawah titik didih ya. Nah, kemudian kita masuk ke teknik berikutnya yang tergolong ke dalam teknik panas basah, yaitu teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Sama seperti namanya, cairan yang digunakan hanya sedikit. Coba kita lihat, merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira cairannya setengah dari bahan yang akan direbus. Dan dalam panci yang tertutup dengan api yang dikecilkan secara perlahan-lahan. Nah, jadi kalau dilihat berdasarkan cairannya itu, misalnya ini panci ya, terus ini bahan makanannya yang dimasak, airnya itu hanya setengahnya kira-kira ya, nggak menutupi seluruh makanannya, hanya sedikit aja. Nah, pancinya yang digunakan, pancinya ditutup, kemudian apinya kecil dan dimasak secara perlahan-lahan. Seperti kita lihat di contoh gambar sebelahnya. Jadi kalau kalian lihat cairannya itu ada tapi nggak terlalu banyak ya, bahkan mengental gitu. Nah, proses braising ini bertujuan agar bahan makanannya menjadi lebih lunak dan ada aroma yang akan menyatu dengan cairannya karena pancinya ditutup tadi ya. Contoh makanan yang menggunakan teknik braising ini adalah makanan yang sering kita ketahui, sering kita tahu ya, bahkan terkenal di dunia, yaitu ini, rendang. Nah, jadi teknik memasak rendang itu ternyata dia menggunakan teknik braising atau teknik merebus dengan sedikit cairan. Nah, kemudian kita masuk ke teknik berikutnya di teknik panas basah, yaitu teknik menyetuk atau menggulai, atau bahasa Inggrisnya adalah stewing ya. Nah, teknik ini dia adalah teknik yang mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu, dan cairannya tidak terlalu banyak dengan api yang sedang. Ya, intinya di teknik menggulai ini bumbunya itu kita tumis dulu. Bumbunya ditumis. Nah, setelah bumbunya ditumis ditambahkan cairan. Direbus dan ditambahkan bahan lain. Nah, cairan yang digunakan tidak terlalu banyak. Kemudian api yang digunakan api sedang. Teknik stewing atau menyetuk atau menggulai ini dia biasanya masaknya waktu yang lama, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian harus sering diaduk. Ini ada contoh makanan yang menggunakan teknik stewing ya. Itu seperti gulai ya. Nah, kalian bisa lihat cairannya juga tidak terlalu banyak.
Kita langsung masuk ke teknik berikutnya yang masuk ke dalam teknik panas basah. Nah, berikutnya adalah teknik mengukus atau steaming. Nah, teknik ini adalah teknik di mana kita memasak bahan makanan dengan bantuan uap air yang mendidih. Kalau di teknik-teknik sebelumnya tadi bantuan cairan ya, intinya air yang membantu dia agar matang, tapi kalau di steaming ini bukan air melainkan uapnya. Nah, kalian bisa lihat pada contoh gambar di samping. Biasanya untuk teknik steaming ini dia menggunakan panci yang khusus. Jadi ada sarangannya. Kalian bisa lihat nih yang bolong-bolong di bawah. Jadi sebenarnya di bawah dari yang bolong-bolong ini ada airnya. Jadi ada air, kemudian diberikan bagian yang bolong-bolong ini di atas airnya, dan makanannya ditaruh di bagian atas. Ketika apinya sudah cukup panas, nanti air yang ada di bawah akan mendidih. Nah, airnya yang mendidih itu akan menyebabkan uap air. Kalau pancinya ditutup, uap airnya akan naik dan membantu makanannya menjadi matang. Jadi bedanya kalau yang mengukus dia menggunakan bantuan uap air. Nah, teknik panas basah berikutnya ada teknik mendidih atau simmering. Nah, di teknik ini adalah teknik yang memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cairan lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Biasanya untuk teknik mendidih atau simmering ini digunakan untuk membuat makanan berupa saus seperti ini ya. Nah, biasanya menggunakan api yang kecil di bawah titik didih dan membutuhkan waktu yang lama. Nanti dididihkan sampai permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil seperti ini. Ada gelembungnya. Nah, selain untuk membuat saus, biasanya digunakan juga untuk teknik dalam pembuatan kaldu. Nah, teknik berikutnya yang ada di teknik panas basah adalah mengetim. Nah, teknik mengetim ini juga sedikit unik. Kalau teknik-teknik lain yang sebelumnya itu menggunakan satu panci saja, tetapi untuk teknik mengetim dia menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran. Jadi salah satu pancinya lebih kecil. Kalau kalian lihat pada gambar di samping, ini panci pertama yang di luar yang lebih besar. Kemudian ada cairan air ya, dalam sini dikasih air, kemudian menggunakan satu panci lagi yang lebih kecil ini. Nah, jadi panci yang lebih kecil nanti akan mengenai air yang ada di dalam panci yang lebih besar. Untuk teknik mengetim ini membutuhkan waktu yang lama. Contoh makanan yang menggunakan teknik ini biasanya adalah pada saat kita sedang melelehkan coklat atau membuat nasi tim. Nah, itu tadi adalah teknik-teknik yang masuk ke dalam teknik panas basah. Sekarang kita akan membahas apa saja teknik-teknik yang masuk ke dalam teknik dry heat cooking atau teknik panas kering. Jadi untuk teknik panas kering tadi Ibu ingatkan dia tidak membutuhkan bantuan cairan dalam proses mematangkannya. Nah, yang pertama dalam proses dry heat cooking ini adalah teknik menggoreng dengan minyak yang banyak atau deep frying. Jadi minyak yang digunakan banyak. Nah, ini adalah teknik
di mana kita memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanannya benar-benar terendam. Nah, untuk teknik deep frying ini nanti akan menghasilkan makanan yang kering atau crispy setelah digoreng. Seperti kita lihat di contoh pada gambar sebelah kanan, ya, minyaknya cukup banyak. Ini bahkan bisa merendam makanan yang digoreng. Contoh makanan yang menggunakan teknik ini cukup banyak, terutama di Indonesia ya. Pokoknya gorengan-gorengan itu biasanya menggunakan teknik deep frying. Pada teknik ini menggunakan suhu yang tinggi pada saat proses pematangan, ya, berarti lebih dari 100 derajat. Kemudian wajan yang digunakan juga biasanya wajan yang cekung atau dalam. Seperti ini contohnya. Ya, wajannya yang seperti ini. Ya, kayak wajan-wajan tukang gorengan gitu, pasti tahu lah kalian ya. Nah, kemudian teknik kedua yang masuk ke dalam teknik panas kering itu adalah teknik shallow frying atau menggoreng dengan minyak yang sedikit. Kalau tadi deep itu minyaknya banyak, kalau shallow itu minyaknya sedikit. Nah, sama seperti namanya, proses ini membutuhkan bantuan minyak goreng yang sedikit. Nah, menggorengnya menggunakan minyak yang sedikit pada wajan datar. Berarti dia menggunakan wajan yang datar. Nah, ini contoh makanan yang diproses dengan teknik shallow frying itu adalah menggoreng telur mata sapi atau telur dadar. Seperti yang kalian lihat nih, minyaknya hanya sedikit saja. Ya, sebatas agar makanannya nggak lengket gitu aja. Beda sama deep frying tadi, makanannya sampai berenang di dalam minyaknya ya. Nah, kemudian untuk teknik berikutnya yang masuk ke dalam teknik panas kering itu adalah teknik menumis atau sauting. Nah, teknik ini adalah teknik di mana kita memasak makanan dengan menggunakan sedikit minyak dan bahan makanannya biasanya tuh dipotong kecil-kecil atau diiris tipis. Kemudian teknik ini membutuhkan waktu yang sebentar saja ya, tidak terlalu lama ya. Kemudian biasanya diaduk, terus ditambahkan sedikit cairan sehingga agak berkuah atau basah. Ya, contoh-contoh makanan yang menggunakan teknik sauting ini seperti tumisan ya, tumis kangkung atau tumisan sayuran yang lain. Kalau kita lihat di gambar sebelah kanannya, kelihatan juga tuh minyaknya cuma sedikit dan bahan-bahannya dipotong-potong tipis. Nah, untuk teknik berikutnya yang masuk ke dalam panas kering itu adalah teknik baking atau memanggang. Kalau memanggang yang teknik baking ini, dia biasanya menggunakan bantuan oven. Tanpa menggunakan minyak atau air. Ya, intinya seperti memanaskan atau memasak makanan dalam oven. Untuk teknik baking sendiri itu bisa dilakukan dengan 3 metode. Jadi bisa dibagi menjadi 3 metode. Kita lihat metodenya apa saja. Metode yang pertama itu adalah metode kering. Jadi untuk teknik memanggang atau baking dengan metode kering, ya memanggang biasa aja di dalam oven tanpa bantuan ditambah apapun. Biasanya ini adalah untuk produk roti atau pastry. Kemudian ada juga teknik memanggang dengan menambah kelembaban. Teknik memanggang dengan menambah kelembaban ini di dalam ovennya, selain dari adonan yang mau dimasak, nih kita bisa lihat adonan yang mau masak di atas, ditambahkan lagi air di dalamnya, tapi di wadah yang berbeda ya.
Di wadah yang berbeda dikasih air. Nanti pada saat proses memanggang, ketika udaranya sudah cukup panas, maka airnya akan menguap ke atas menjadi uap. Dan diharapkan dapat menambah kelembaban atau ya intinya agar si adonan yang kita panggang itu nanti lebih lembab, tidak sekering yang metode kering tadi. Biasanya yang digunakan untuk teknik ini roti-roti yang lebih empuk. Nah, kemudian ada juga metode memanggang atau baking yang menggunakan 2 wadah. Ini mirip seperti metode mengetim tadi yang ada di panas basah ya. Jadi wadah pertama itu lebih besar, kemudian diisi dengan air atau cairan, kemudian menggunakan wadah yang lebih kecil lagi untuk menaruh adonan kue yang mau dimatangkan. Jadi untuk teknik memanggang atau baking yang menggunakan 2 wadah ini diharapkan agar panasnya itu tidak langsung mengenai adonannya yang mau dimatangkan. Jadi proses panasnya ke adonan itu lebih lambat. Intinya agar adonannya itu tidak cepat matang, atau kalau matang itu biar bisa matang sampai ke dalam ya. Nah, kemudian kita masuk ke teknik berikutnya yang menggunakan teknik panas kering. Itu adalah teknik membakar atau grilling. Nah, teknik grilling ini seperti namanya membakar, itu adalah teknik di mana kita mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle, atau bisa juga dilakukan di panci yang datar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Intinya adalah proses kita membakar makanan ya, bisa menggunakan besi panas atau kayak gini, bisa juga menggunakan teflon. Contoh makanan yang menggunakan teknik grilling ini ada banyak. Contohnya sate. Terus kalau misalnya kalian lagi membakar jagung, itu juga menggunakan teknik grilling. Kemudian kita lanjut ke teknik berikutnya, yaitu teknik-teknik yang tidak tergolong ke dalam teknik panas basah maupun teknik panas kering. Nah, teknik yang ketiga ini adalah teknik pengolahan pangan lainnya. Yang pertama itu ada teknik menghaluskan. Jadi teknik ini adalah teknik di mana kita membuat bahan pangannya menjadi halus. Bisa dengan bantuan blender, bisa juga dengan bantuan parutan, bisa juga dengan bantuan alat ulek ya. Contoh seperti pada gambar yang ada di sebelah kanan. Kemudian untuk teknik berikutnya yang termasuk ke dalam teknik lainnya, ada teknik mencampur. Nah, sama seperti namanya, teknik ini hanya kita campur aja bahan makanannya. Nah, contoh seperti pada gambar di sebelah kanan ya. Jadi ini ada minuman yang dicampur-campur dengan yang lain sehingga warnanya jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya ada teknik menyaring atau memeras. Ya, seperti namanya, teknik ini dia membutuhkan bantuan alat memeras atau alat penyaring ya. Bisa menggunakan saringan kawat atau kain penyaring.
Tujuan penggunaan alat penyaringan ini adalah agar diperoleh cairan yang jernih. Nah, contoh seperti pada gambar di samping, untuk memeras jeruk itu perlu alat pemerasnya ya. Tujuannya ya agar diperoleh cairan yang tidak tercampur dengan biji jeruknya dan lain-lain. Nah, kemudian teknik berikutnya yang masuk ke dalam teknik ini adalah tidak dimasak. Jadi makanannya itu hanya dipotong-potong atau dihaluskan ya. Kemudian disajikan. Nah, contohnya seperti pada gambar yang ada di sini. Nah, buah-buahannya itu hanya dikupas, kemudian dipotong, disajikan. Ya. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Setelah ini silahkan unduh materi yang ada di Google Classroom dan kalian kerjakan latihan yang ada pada Google Classroom. Tulis latihan tersebut pada buku catatan prakarya kalian. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Nah, kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.